warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jadi di sini kami ingin mewawancara Ibu mengenai etika di lingkungan kampus. Oh, etika di lingkungan kampus. Nah, yang pertama-tama etikanya dikenalin dulu dong masing-masingnya siapa. Baik. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Revauli Anjani dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya Adianiela dari Ekonomi Pembangunan. Saya Nasora Manisa dari Ekonomi Pembangunan. Saya Anissa Fitri Amanda dari Ekonomi Pembangunan. Saya Yasmin Akilausna dari Ekonomi Pembangunan. Iya, selamat datang. Terus gimana? Jadi langsung aja ya, Bu. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana etika berkirim pesan kepada dosen menurut Ibu? Etika berkirim pesan ya ke dosennya. Yang pertama-tama sebenarnya kan sudah ada template ya, ada template dulu. Tapi ada satu hal yang saya nggak terlalu suka, yaitu mohon maaf mengganggu. Menurut saya sih jangan memohon maaf dulu gitu lah. Secara psikologi, kalau kita mohon maaf tuh kita salah. Padahal kan kita WA itu kan tujuannya kan yang pertama kan silaturahmi ya. Terus yang kedua mengkomunikasikan keperluan kita dengan dosen. Jadi jangan lupa yang pertama itu kan mengucapkan salam dulu, perkenalkan diri, saya siapa, lalu dikasih kayak enter gitu ya, space, terus baru dijelasin kebutuhannya apa, dosennya sebagai apa, pembimbing akademik, sebagai pembimbing skripsi, sebagai mau diminta pertolongannya untuk menjadi juri acara apa. Nah itu jadi kayak perihalnya itu di situ setelah memperkenalkan diri. Misalnya dalam rangka adanya kegiatan Gebyar gitu ya, Expo yang diadakan oleh Hima EP misalnya. Nah, kami meminta kesediaan Ibu atau Bapak untuk bisa menjadi juri di salah satu perlombaan, yaitu perlombaan apa misalnya seperti itu. Jadi lalu baru setelah poinnya masuk baru besar harapan kami. Jadi kita berharap gitu ya, besar harapan kami Bapak atau Ibu bersedia untuk menjadi juri dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi di situ closingnya yang besar harapan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu. Jadi ada pembukaan, salam, perkenalan diri di situ sebagai mahasiswa, sebagai lalu ke dosennya permohonan sebagai apa, baru closing harapan plus terima kasih gitu ya. Jadi dosennya juga gitu, jadi jelas tujuannya apa, jadi mau membalasnya juga enak gitu. Kebayang ya? Kebayang. Terus apa lagi? Pertanyaan keduanya, bagaimana etika berpakaian menurut Ibu di kampus? Etika berpakaian kalau di kampus kayaknya sudah ada tata tertibnya juga ya kalau di kampus. Tapi sebenarnya basically kalau mau cek etika berpakaian itu kan tergantung tempat, situasi, kondisi, acara dan budaya ya kan. Jadi tempat berbeda, negara berbeda, budaya berbeda, tempat berbeda, acara juga berbeda seharusnya cara kita berpakaian gitu. Bahkan sampai berdandan, terutama ini kan kebetulan perempuan semua, bahkan laki-laki pun sekarang kan harus skincarean gitu ya. Memang zamannya udah, memang penampilan itu cukup diperhatikan. Nah kalau di kampus ya, kalau menurut peraturan sih pakai kemeja gitu ya, karena memang kampus itu adalah organisasi formal ya. Jadi memang tempatnya formal, tempat kita kuliah dan nantinya dapat ijazah ya. Jadi tempat-tempat yang seperti itu tuh formal. Jadi memang pakaiannya juga sebaiknya formal. Kalaupun juga nggak formal pakai jas, tapi karena kita mahasiswa FEB itu biasanya bisnis casual gitu ya. Jadi relax tapi bisnisnya tetap terbawa gitu ya. Jadi kalau mau tahu gimana ininya boleh dicari gitu ya di internet, bisnis casual itu seperti apa. Nah kalau yang pakai kerudung seperti apa, bagi yang nggak pakai kerudung seperti apa sopannya, yang jelas tidak transparan, menutup
bagian-bagian yang menurut adat istiadat sopan di negara kita gitu ya. Dan pantas ya, jangan tabrak lari itu kalau bahasa saya istilahnya kerudunya bunga-bunga, bajunya kotak-kotak, sepatunya warna-warni rainbow misalnya gitu ya, jadinya ya tabrak lari ya, jadi nggak sesuai mix and match-nya gitu. Itu aja sih, tapi kayaknya anak sekarang sih kalau penampilan nggak masalah ya, karena banyak dari internet ya, enak banget gitu ya. Terus pantes-pantesin, terus nanya-nanya sama kawan gitu ya, jadi sebenarnya nggak masalah kan, nggak. Cuma ada beberapa orang paling yang ekspresif ya, rambut diwarnain misalnya seperti itu, terus jeans sobek-sobek gitu ya, mungkin kurang tepat gitu ya kalau di kampus, kecuali kalau dia ada acara kampus gitu, misalnya dia nyanyi di band gitu mungkin oke juga, tapi ketika kembali ke situasi formal ya bajunya juga formal gitu aja sih. Itu lebih jelas ya, cuma aku kebayang banget. Iya kan? Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana jika kita tidak bisa mengikuti salah satu komponen ujian? Kita ada berhalangan hadir gitu di ujian ibu gitu. Itu bagaimana responnya? Ya, sebenarnya ya ketika kita komitmen kuliah, komitmen kita adalah selalu hadir, karena itu adalah komitmennya, karena kita pengen kuliah, pengen belajar, pengen memahami dunia teori dari apa yang terjadi di dunia nyata ya. Ini kan pengantar ya sebenarnya untuk kalian nanti masuk ke dunia kerja atau dunia usaha, karena kita FEB ya. Jadi menurut saya penting sekali komitmennya. Jadi kalau bisa jangan sampai sakit. Kalau bagi saya nggak ada alasan sakit. Jadi kalau kalian misalnya mahasiswa sakit-sakitan gitu ya dari SMA, perbaikin. Pasti nomor satu gizi gitu ya. Gizi dulu, habis itu baru yang lain, karena itu akan mensupport semuanya dan itu masih bisa diperbaiki. Untuk umurnya masih muda ya. Bahkan misalnya umur 40-50 pun kalau memang ada yang memperbaiki fisik masih bisa gitu. Jadi mumpung kalian di puncak-puncaknya kesehatan, jadi harus fit selalu ya, jadi nggak ada alasan sakit kalau bagi saya, kecuali memang darurat banget. Nah darurat biasanya ada surat sakit ya, jadi itu sebelum pas sakit, sebelum kelas itu sudah harus disampaikan kepada dosennya. Jadi itu harus disampaikan ke dosennya dan minta juga disampaikan lewat kawan-kawannya juga. Kenapa? Karena dosen kalau nomornya belum di save, dan nomor mahasiswa belum di save, mungkin dia skip ya, dia pasti skip dulu, dia akan menomor sekiankan nomor tersebut gitu ya. Jadi makanya saya bilang titik sama kawannya juga gitu, jadi kawannya menyampaikan bahwa ini sakit, surat sakitnya ada bu, boleh nggak saya WA-in, kalau nggak itu minta tolong kawannya mengirim surat tersebut. Jadi dosennya hard copy-nya pun bisa diserahkan kalau dosennya nggak mau lewat WA. Jadi harus disiapkan ya hal seperti itu. Yang pertama, kita pasti kan sakit ya, yang kedua izin, ya kan? Iya kan? Izin. Nah, sekarang izin apa dulu ya? Izin tuh kalau bagi saya ya hanya boleh kalau ada keluarga dekat meninggal. Ya, jangan sampai doa-doa kita selama S1 nggak ada yang kejadian seperti itu, jangan sampai. Jadi kalau ada misalnya kakek nenek yang agak jauh lah ya, kalau orang tuanya sampai ya, kalau kakek nenek atau Pak De Bude gitu yang udah tua misalnya gitu meninggal gitu ya, nah itu mau nggak mau misalnya di tempat yang bukan di Lampung kita harus ke sana bersama keluarga, ya itu juga harus pakai surat izin, minta izin. Dan itu sebaiknya sebelum kelas. Kalau sesudah kelas baru tahu, setelah ada kuis, setelah ada tugas yang harus dikumpul hari itu tidak pantas menurut saya. Jadi memang sebelumnya harus ngasih tahu mau kita ada kuis atau tidak, itu memang kita izin tidak masuk kuliah. Terlepas dosennya juga ternyata nggak berhalangan hadir juga, itu bukan kontrolnya ada di kita gitu, tapi apa yang bisa kita kontrol adalah kita minta izinnya untuk tidak dapat hadir di kelas. Dispensasi juga termasuk izin ya, jadi panitia gitu ya, segala macam. Basically dosen biasanya mendukung, support ya kegiatan kemahasiswaan ya, apalagi mahasiswanya memang rajin masuk kelas gitu ya. Tapi jangan dispen dulu juga kan, mulai menurut saya nggak ada juga yang dispen dulu gitu ya. Itu kecuali misalnya atlet gitu ya, nah, itu juga ada yang 3 bulan dia sebelum prapon atau pon itu dia
selalu dispen gitu ya misalnya. Nah itu tergantung dosennya kalau yang panjang, tapi kalau cuma sekali jadi panitia biasanya boleh gitu ya, kecuali kalau lagi ada kuis dan dosennya ada beberapa karakter dosen yang nggak mau ya, yang nggak mau gitu. Nah itu yang mesti dikenal juga dosennya, tanya-tanya sama kakak tingkat, kalau bapak ini bisa nggak, ini bisa nggak. Kalau misalnya harus ngadep sebelum jadi panitia dispen, ngadep dulu gitu, dari minggu sebelumnya tahu nih, wah minggu depan kuis, waduh pulang kelas ngadep dulu, Bu, minggu depan saya nggak bisa hadir karena jadi panitia ini boleh kesusulan gitu. Jadi sebelum karena itu kita masuk dalam perencanaan perkuliahan dan masuk ke dalam perencanaan kita organisasi. Jadi bisa diperkirakan, ya nggak bisa diperkirakan sakit atau ada yang keluar dari meninggalkan, iya itu kan nggak bisa diperkirakan. Itu jadi hal-hal yang bisa diperkirakan ya dimintakan izinnya, seharusnya bisa ya, seharusnya bisa. Terus habis itu kalau apa ya udah gitu mah, kalau lagi nggak mood gitu ya, apa ya 1 kali aja deh maksimal, jangan dibiasain apa, karena itu jadi habit nantinya, keterusan nanti malesnya diladenin, nanti malah mau rajinnya lagi, mulainya lagi nggak mudah gitu ya, kayaknya kebun banget, jadi kayaknya kuliah susah banget. Nah ya udah, kalau itu diikutin udah lanjut. Jadi kalau misalnya lagi susah-susahnya kuliah, justru harus dihadapin gitu. Harus banyak-banyak baca buku, malamnya ditambah diulang, mumpung masih muda. Biasain ya begadang dari sekarang, siap-siap nanti kalau kerja disuruh lembur udah ready gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Iya, jadi nggak usah dosennya banyak banget sih tugasnya, ya ampun, Bu Dewi ini ngasihnya setiap minggu ada tugas gitu ya. Dan bukan Bu Dewi aja, dosen-dosen lain juga pasti ngasih semua, tapi ya memang prosesnya di situ. Jadi itu yang harus kalian menembus batas kemampuan diri sendiri gitu ya, karena banyak hal yang di dunia kalian yang memang over information ya, informasinya banyak banget, pusing gitu ya. Tapi ya kalian harus bisa tahu potensi diri seperti apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dipelajarin, difokusin dan lain sebagainya, itu hanya kalian yang tahu di sini. Ada lagi tambahan? Cukup gitu aja. Sukses ya dengan dirinya, dengan tugasnya, untuk Bu Arifina Ratih ya. Hebat nih dosennya satu ini, kebetulan teman masuk dosen barengan juga sama Bu Ratih. Salam Sekian dari wawancara kami. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya. Ada tambahan? Kalau ada tambahan itu di-continue gitu ya. Bersambung ya. Oke. Sekian dari kami ya Bu. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.